Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman ya? Ayo angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Siap berjuang. Siap berjuang. SPI siap berjuang. SPI siap bersatu. Betul. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, mewakili daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bapak Polrestabes Surabaya, segenap para pemimpin pemerintah provinsi yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Perlu saya sampaikan bahwa aksi kita hari ini adalah instruksi nasional yang akan terus kita laksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Hari ini adalah hari kita aksi yang tuntutannya tiada lain tiada bukan tidak pernah bergeser dari aksi kita yang kita laksanakan di bulan Agustus beberapa bulan yang lalu. Saudara, kita mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, mengenai sebelum ditetapkannya UMP, UNK, dan UMSK di Jawa Timur tahun 2026, kita meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi bagaimana UMK kita yang selama ini diputus, kita selalu tidak pernah mengikuti. Betul? Untuk itu tahun ini saudara, kita juga menagih apa yang sudah kita perjuangkan pada aksi May Day bulan ini tahun 2025. Salah satunya adalah tentang upah juga, tentang pajak juga, dan lain sebagainya. Hari ini kita tegaskan bahwa sebelum Dewan Pengupahan itu rapat, kiranya kita perlu untuk mengingatkan kepada pemerintah pusat agar jangan asal di dalam menetapkan upah. Betul? Betul? Kita harus patuh dan tunduk kepada ketentuan dan jangan meninggalkan daripada kesejahteraan umat saudara. Untuk kita meminta kepada beliau agar sebelum semuanya itu dilaksanakan, agar apa yang sudah kita sepakati pada momentum May Day tahun ini betul-betul dilaksanakan saudara. Nah itu saudara yang saya sampaikan. Sekali lagi ini adalah aksi kita yang awal. Di bulan November besok KSPI dan seluruh pekerja-pekerja buruh yang ada di Jawa Timur insya Allah tidak akan pernah mundur daripada perjuangan. Kita akan tetap terus berjuang menuju upah yang layak bagi kesejahteraan buruh, rakyat buruh di Jawa Timur. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Itu saja sebagai pembuka dari saya. Akan disampaikan secara langsung bagaimana kita berdialog, berdiskusi. Sebelum berdiskusi, saya berikan kesempatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan komitmennya bagaimana dialog diskusi kita tidak hanya selesai di atas kertas saudara, harus diwujudkan dan harus direalisasikan. Demikian saya serahkan kepada Pak Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. KSPI. Baiklah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Tim, kita support, kita dukung. Dan apa yang menjadi program permintaannya pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap support untuk kesejahteraan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Pak habisnya akan kita. Mungkin akan juga saya perjelas. Apa yang sudah kita diskusikan di ruangan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, masih semangat? Masih semangat?
Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Tadi di ruangan ada diskusi panjang. Yang pertama kaitannya dengan upah minimum. Jawa Timur ini ada upah minimum provinsi, ada upah minimum kabupaten kota, dan juga ada upah minimum sektoral. Lengkap di Jawa Timur. Yang kita ingatkan kepada pemerintah, Jawa Timur ini saat ini menjadi ada istilah baru, gerbang Nusantara. Artinya wajahnya Indonesia, kurang lebih seperti itu. Bahkan perekonomian Jawa Timur, pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada pertumbuhan rata-rata nasional. Ekonominya terus naik. Tapi sayang, upah minimum provinsinya itu terendah nomor 2 se-Indonesia. Ini koreksi ya. Ya, masa kita kalah dengan NTT, NTB, ya malu lah. Ya. Makanya itu ada evaluasi. Jangan dikatakan lagi bicara Jawa Timur itu adalah kesannya Bangkalan, Situbondo, atau Magetan, kan seperti itu. Menjadi UMK terendah. Ini harus ada evaluasi. Makanya penetapan upah minimum provinsi nanti tidak boleh dan haram hukumnya menetapkan upah minimum provinsi diambil dari UMK di 38 kabupaten kota yang paling rendah. Masa kita kalah dengan daerah Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya? Itu tidak level lagi lah. Makanya kita dorong penetapan upah minimum provinsi nanti di 2026 diambil serendah-rendahnya angka tengah dari UMK terendah dan UMK tertinggi, ditarik mana tengah-tengahnya. Itu kalau kita bicara objektif. Tapi kalau kita lebih pas lagi, sesuai dengan survei KHL Kementerian, minimal 3,2 juta itu upah minimum provinsinya Pak Adi. Nah, untuk menetapkan itu semua, termasuk nanti berbicara UMK dan UMSK, insya Allah minggu depan, ya Pak Adi ya, perwakilan kita dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur akan datang ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan rumusan itu. Ingat, ini ada mulai dari Tuban, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan dan 5 daerah yang satu kumpul dari perwakilan Pak. Kalau dinaikkan 10% Sidoarjo, misalkan sekarang 5 juta, maka mereka teman-teman Sidoarjo naiknya 500.000. Tapi kawan-kawan Lumajang, kawan-kawan Jember, kawan-kawan Bojonegoro yang sekarang UMK-nya 2,3 juta, 2,4 juta, cuma naik 240.000, separuh Pak. Makanya disparitas akan semakin besar. Makanya minggu depan sesuai dengan komitmen bersama disaksikan oleh Pak Bariski dari Polres, kita nanti akan datang ke kementerian untuk berdiskusi terkait dengan penetapan itu. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan pajak yang menjadi keluhan kawan-kawan semua. Mulai pajak PTKP, pendapatan, pajak pesangon, pajak BHT, pajak lembur, pajak THR, apa lagi? Pajak kesehatan, pajak mati, mungkin ada. Semua pajak-pajak kaitannya dengan perburuan juga sepakat minggu depan kita akan ke Kementerian Keuangan bersamaan dengan acara itu untuk memastikan apa yang menjadi tuntutan kita, menjadi keluhan kita, ingin semuanya itu dihapus. Masa UMK itu dipajakin, padahal tidak ada komponen UMK pajak dalam penetapan UMK. Nah, inilah yang perlu nanti kita sampaikan kepada Bapak Purbaya. Masa orang sakit dipajakin Pak? Nah ini kan tambah sakit, sakit operasi, pulang-pulang dari rumah sakit disuruh bayar pajak, mati, tambah mati. Ini keluar dari kawan-kawan semua. Nanti insya Allah kalau tidak ada
udur tidak ada perubahan, minggu depan atau selamat-lambatnya Senin atau Selasa 2 minggu lagi kita akan ke Jakarta untuk melakukan itu. Mungkin itu begitu Pak Kadis ya. Ya, sudah tahu semua ya. Pak Kadis mau menyampaikan waktu yang ramai ini Mas. Ya. Karena Pak Kadis orangnya sangat baik. Terima kasih Pak Kadis dan teman-teman kepolisian yang selama ini membantu kita. Alhamdulillah aman, dan kita semua berucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Kita berikan aplaus kepada kawan-kawan semua.